Corriere dello Sport dalam edisi minggu ini mengangkat sorotan khusus pada Jaka Bijol, bek tengah Udinese, yang akan menjadi pusat perhatian saat timnya menghadapi Inter Milan di San Siro pekan depan. Bijol, yang telah lama menjadi target Inter, kembali menjadi bahan pembicaraan seiring dengan rencana Nerazzurri untuk memperkuat lini belakang mereka. Profil Bijol sangat populer, perawakannya yang kuat dan kemampuan membaca permainannya membuatnya cocok sebagai bek tengah dalam sistem bertahan 3 orang. Namun, kendala utamanya adalah harga transfernya, tulis Corriere dello Sport. Udinese, yang masih mengikat Bijol dengan kontrak hingga 2027, dikabarkan meminta setidaknya 20 juta euro untuk melepas pemain Slovenia tersebut. Inter, yang berminat membawa Bijol ke San Siro, berusaha mencari formula yang tepat untuk menurunkan tuntutan harga tersebut. Menurut laporan, Nerazzurri berencana menawarkan paket transfer yang mencakup bonus-bonus tertentu, sambil tetap memastikan Udinese bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Selain Bijol, Inter juga dikabarkan memantau profil bek tengah lainnya, seperti Beukema dan Hien. Namun, kedua pemain tersebut juga tidak akan datang dengan harga murah. Napoli disebut sebagai favorit untuk mendapatkan Beukema, sementara Atalanta meminta lebih dari 20 juta euro untuk Hien. Kedatangan Bijol dinilai cocok untuk memperkuat lini belakang Inter, terutama mengingat situasi Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij. Acerbi, meski masih andal, sudah berusia 35 tahun, sementara kontrak De Vrij akan segera berakhir. Keduanya berada pada usia yang membuat masa depan mereka di Inter tidak pasti. Meski demikian, Corriere dello Sport menegaskan bahwa semuanya masih harus ditulis. Inter masih perlu merundingkan detail transfer Bijol, sambil mempertimbangkan opsi-opsi lain untuk memperkuat pertahanan mereka. Dengan pertandingan melawan Udinese pekan depan, performa Bijol di San Siro akan menjadi sorotan utama, sekaligus menjadi kesempatan bagi Inter untuk menilai lebih dekat kualitas pemain yang mereka incar. La Gazzetta dello Sport hari ini menyoroti persiapan Inter Milan menghadapi paruh kedua musim ini, dengan menyebutkan beberapa pemain kunci yang menjadi bahan bakar untuk meraih kesuksesan di 3 kompetisi, Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia. Dalam ulasannya, surat kabar tersebut menggambarkan bagaimana Simone Inzaghi, pelatih Nerazzurri, sedang mempersiapkan timnya dengan kekuatan terbaik yang dimiliki. Ambil Di Marco yang mencetak tendangan bebas ala Maradona, Acerbi yang menepis strategi di Bergamo, Calhanoglu dengan gol mematikan, Mkhitaryan yang mewah dalam pertandingan terakhir, lalu kocok dengan baik dan tuangkan isinya ke Inter. Itulah bahan bakar untuk kejuaraan, tulis Gazzetta. Meski menghadapi masalah cedera pada pemain seperti Dumfries dan Lautaro Martinez, Inzaghi dinilai memiliki banyak pilihan pemain berkualitas yang sedang dalam performa terbaik. Simone tidak pernah memiliki begitu banyak nama besar bersama-sama, dan semuanya dalam performa yang sama pada saat yang sama, tambah laporan tersebut. Kabar baik datang dari Federico Di Marco, yang telah pulih dari cedera paha dan bersiap kembali ke skuad. Pemain sayap kiri itu bahkan sudah berlatih sebagian dengan tim dan diharapkan bisa kembali penuh minggu depan. Selain itu, performa Mkhitaryan dan rantai pertahanan kiri Inter juga kembali menemukan bentuk terbaiknya. Tidak hanya itu, Francesco Acerbi juga dipuji sebagai monumen di lini belakang setelah penampilan solidnya di Bergamo. Gazzetta menekankan bahwa Acerbi akan menjadi kunci dalam menghadapi penyerang-penyerang tangguh seperti Lucca, Jimenez, dan Harry Kane di pertandingan mendatang. Inzaghi diharapkan tetap menerapkan rotasi pemain yang bijaksana untuk menjaga kebugaran tim, terutama dalam pertandingan melawan Udinese. Dengan semua pemain kunci yang mulai pulih dan kembali ke performa terbaik, Inter tampaknya siap menyajikan hidangan berbintang di sisa musim ini. Semua bagian dari teka-teki ini akhirnya akan jatuh pada tempatnya, tulis Gazzetta, menegaskan optimisme yang tinggi untuk Inter dalam meraih target musim ini. Lautaro Martinez, kapten Inter Milan, telah kembali ke Italia. Menurut La Gazzetta dello Sport, penyerang andalan Nerazzurri tersebut langsung memulai proses pemulihan di Appiano Gentile dengan menjalani fisioterapi dan latihan khusus untuk otot bisep femoris paha kirinya. Tujuannya adalah mempercepat pemulihan semaksimal mungkin agar bisa tampil dalam derby Coppa Italia melawan AC Milan. Besok, Lautaro akan menjalani tes instrumental untuk menentukan tingkat keparahan cederanya. Dalam laporan Gazzetta, disebutkan bahwa cedera yang dialami Lautaro adalah cedera otot kecil dan bukan kelelahan biasa. Hal ini membuat Inter tidak terlalu khawatir, terutama karena respon dari timnas Argentina cukup positif. Meski dipastikan absen dalam laga Serie A melawan Udinese pada minggu mendatang, Inter optimis Lautaro bisa kembali untuk leg pertama semifinal Coppa Italia.
Jika tes besok tidak memberikan kejutan negatif, pemain tersebut akan tersedia lagi untuk Inzaghi, tulis Gazzetta. Kembalinya Lautaro sangat dinantikan, mengingat perannya yang krusial dalam tim. Fans Inter berharap sang kapten bisa pulih tepat waktu dan membantu tim meraih kemenangan penting dalam lanjutan persaingan musim ini. Gustav Isaksen, pemain sayap Lazio, terus menunjukkan performa mengesankan baik di klub maupun tim nasional Denmark. Bakatnya yang berkembang pesat membuat pelatih Lazio, Marco Baroni, mengandalkannya hingga akhir musim ini. Namun, masa depan Isaksen di Lazio mulai dipertanyakan seiring minat dari klub-klub besar. Menurut La Repubblica, Tottenham Hotspur siap mengeluarkan 40 juta euro untuk merekrutnya. Selain Spurs, Inter juga dilaporkan tertarik, dengan pelatih Simone Inzaghi melihat Isaksen sebagai opsi yang tepat untuk memperkuat lini tengah sayap. Manajemen Lazio, dipimpin Claudio Lotito, dikabarkan terbuka untuk mengevaluasi semua tawaran besar yang datang pada akhir musim. Kontrak Isaksen yang berlaku hingga 2028 membuat Lazio berada di posisi kuat untuk menentukan masa depannya. Menyusul pengumuman BP Marotta, Inter Milan terus mempersiapkan pembentukan tim U23 yang rencananya akan berkompetisi di Serie C mulai musim 2025-2026. Tim ini kemungkinan besar akan bermarkas di Monza. Saat ini, manajemen klub sedang mengevaluasi 4 kandidat pelatih berpengalaman di Divisi 3 untuk memimpin tim muda tersebut. Salah satu nama yang masuk dalam daftar adalah Stefano Vecchi, pelatih yang pernah memenangkan 6 trofi bersama Inter Primavera antara 2014 dan 2018. Meski belum menjadi favorit utama, Vecchi memiliki pengalaman luas, termasuk di tim utama Inter. Selain Vecchi, Inter juga mempertimbangkan Fabio Gallo, Aimo Diana, dan Lamberto Zauli. Keputusan akhir akan diambil untuk memastikan tim U23 siap bersaing di masa depan. Mantan pesepak bola Massimo Donati menilai keseimbangan persaingan di Serie A, khususnya mengenai performa Juventus dan Inter Milan. Dalam wawancaranya dengan Tutto Mercato Web, Donati menyebut ekspektasi terhadap Juve lebih tinggi mengingat investasi besar yang dilakukan. Namun, kegagalan di berbagai kompetisi membuat klub dipertanyakan. Sementara itu, Donati menilai Inter lebih yakin dalam perburuan Scudetto, berkat pengalaman dan mentalitas juara. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Antonio Conte, yang pernah meraih gelar Liga, masih menjadi ancaman bagi Inter meskipun timnya baru saja ditahan imbang oleh Venezia. Mantan bek Brasil, Lucio, mengungkapkan dukungannya untuk Inter Milan dalam wawancara dengan DAZN di ajang DAZN Infinity League di Munich. Meski tidak terlalu mengikuti sepak bola Italia, Lucio tetap memantau mantan timnya dan berharap mereka terus meraih kemenangan. Terkait peluang Inter mengulang kejayaan treble seperti pada 2010, Lucio optimis hal itu bisa terjadi. Ia menilai Liga Champions sebagai tantangan terberat, namun tetap yakin Nerazzurri memiliki kapasitas untuk mewujudkannya. Komentator sepak bola Stefano Borghi menilai peluang Inter Milan dalam menghadapi Bayern Munich di Liga Champions. Dalam wawancara dengan Cronace di Spogliataio, Borghi menekankan bahwa hasil pertandingan akan bergantung pada performa Nerazzurri. Jika Inter mampu menunjukkan performa terbaik seperti pada paruh akhir 2024, mereka tidak akan seburuk yang diperkirakan. Borghi juga menyoroti peran kunci Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Jika keduanya tampil cemerlang, Inter diyakini bisa memanfaatkan kelemahan pertahanan Bayern dan memberikan perlawanan sengit. Dalam wawancara eksklusif di Radio Serie A bersama RDS, pelatih dan analis sepak bola ternama, Serse Cosmi, memberikan pujian tinggi kepada bek tengah Inter Milan, Francesco Acerbi. Cosmi menyoroti kemampuan Acerbi dalam menetralisir pemain-pemain kunci lawan serta pengaruhnya yang besar dalam memberikan kepercayaan diri bagi tim. Ketika harus menyingkirkan pemain penting dari lawan, Acerbi tidak pernah gagal. Dia memiliki kemampuan membaca permainan yang luar biasa dan selalu tampil konsisten, ujar Cosmi. Lebih lanjut, Cosmi menekankan betapa pentingnya kehadiran pemain berpengalaman seperti Acerbi, terutama dalam konteks tim nasional. Saya pikir kehadirannya akan memberikan sedikit rasa percaya diri kepada tim nasional. Pada saat ini, pemain berpengalaman seperti Acerbi bisa memberikan bantuan ekstra, baik di dalam maupun di luar lapangan, tambahnya.
Persaingan untuk meraih gelar Scudetto musim ini semakin memanas, terutama setelah jeda internasional yang memungkinkan tim-tim untuk mempersiapkan diri lebih baik. Menjelang akhir Maret hingga awal April, peluang untuk menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara Serie A semakin terbuka lebar. Dalam wawancara eksklusif dengan Radio Kiss-Kiss, mantan penyerang dan analis sepak bola, Arturo Di Napoli, memberikan pandangannya tentang perebutan gelar Scudetto. Menurutnya, pertarungan utama akan terjadi antara Napoli dan Inter Milan. Bagi saya, tantangan Scudetto kali ini adalah antara Napoli dan Inter, dengan Inter sedikit diunggulkan karena mereka lebih kuat secara keseluruhan, ujar Di Napoli, seperti dikutip dari Tutto Napoli. Di Napoli juga menyoroti peran Atalanta dalam persaingan ini, meski ia menilai peluang mereka untuk menjuarai Serie A sebagai sesuatu yang luar biasa. Atalanta layak dibahas secara terpisah. Jika mereka memenangkan Scudetto, itu akan menjadi keajaiban, karena mereka memiliki filosofi perusahaan yang berbeda. Kekalahan mereka melawan Inter baru-baru ini menunjukkan bahwa Atalanta masih kesulitan menghadapi tim-tim level atas, tambahnya. Inter Milan, yang saat ini berada di puncak klasemen, dianggap sebagai favorit utama untuk meraih gelar. Namun, Napoli tidak boleh dipandang remeh, karena mereka memiliki skuad yang solid dan semangat juang yang tinggi. Dengan jadwal yang semakin padat dan tekanan yang semakin besar, akhir Maret hingga awal April akan menjadi momen krusial bagi kedua tim. Fans Serie A pun menantikan drama dan ketegangan yang akan terjadi di sisa musim ini. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah Inter akan mempertahankan keunggulannya, atau Napoli akan menciptakan kejutan? Jawabannya akan segera terungkap dalam beberapa pekan mendatang. Bek muda Inter Milan, Jan-Aurel Bisek, mengungkapkan kebanggaan dan kebahagiaannya setelah menerima panggilan pertamanya ke tim nasional Jerman di bawah asuhan pelatih Julian Nagelsmann. Panggilan ini datang setelah penampilan gemilangnya bersama Nerazzurri musim ini. Bagi saya, berada di sini merupakan sebuah pengakuan yang luar biasa, kata Bisek dengan penuh semangat. Ia juga menyebutkan betapa terkesannya ia dengan atmosfer di timnas Jerman. Semua pemainnya sangat baik. Saya senang berada di sini, tambahnya dalam wawancara eksklusif dengan dw.com. Bisek mengakui bahwa perjalanan karirnya tidak selalu mulus. Itu bukan jalan yang lurus. Saya senang saya berhasil dan tidak menyerah, terus mengembangkan diri. Ada banyak kemunduran, tetapi saya dapat mengatakan bahwa semua ini telah menjadikan saya pemain dan pria seperti sekarang ini, ujarnya. Pemain berusia 23 tahun itu telah menunjukkan perkembangan pesat sejak bergabung dengan Inter Milan. Performanya yang solid di lini belakang telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk pelatih Nagelsmann. Kini, Bisek siap membawa semangat dan dedikasinya ke timnas Jerman, dengan harapan dapat berkontribusi lebih besar di tingkat internasional. Panggilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Bisek, tetapi juga bukti bahwa kerja keras dan ketekunan dapat membuahkan hasil. Pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, telah membuat keputusan penting dengan memanggil bek muda Inter Milan, Jan-Aurel Bisek, ke skuad senior Jerman untuk pertama kalinya. Dalam wawancara eksklusif dengan dw.com, Nagelsmann memuji bakat dan karakter Bisek. Saya menganggapnya sebagai bakat yang hebat. Ia dapat memberikan banyak kontribusi bagi tim dari sudut pandang teknis, ujar pelatih berusia 36 tahun tersebut. Nagelsmann juga menyoroti perjalanan karir Bisek yang penuh inspirasi. Kita berbicara tentang seorang pemain dengan jalur yang menarik dan positif. Ia menampilkan dirinya sebagai anak yang sangat positif, dengan karisma yang baik dan kepribadian yang ceria. Jelas bahwa ia memiliki hasrat yang besar terhadap sepak bola dan tim nasional, tambahnya. Jan Bisek, yang berusia 23 tahun, telah melalui perjalanan yang tidak mudah sebelum akhirnya bersinar di Inter Milan. Performanya yang konsisten di lini belakang telah membuatnya layak mendapatkan kesempatan untuk membela di Mannschaft. Panggilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Bisek, tetapi juga bukti bahwa kerja keras dan dedikasi dapat membawa pemain muda ke level tertinggi. Fans Jerman pun menantikan debut Bisek di timnas, dengan harapan ia dapat membawa energi positif dan kontribusi teknis yang dibutuhkan tim. Dengan kehadiran Bisek, Nagelsmann tampaknya ingin memberikan sentuhan segar dan semangat muda ke dalam skuad Jerman, sambil tetap mempertahankan kualitas teknis yang tinggi.